Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1101. Selamat mendengarkan. Tentu saja, David dengan senang hati membiarkan sistem mengubah besi bintang 9 menjadi pedang pemecah kejahatan. Namun, ini bukan waktunya. Dia seharusnya hanya memutuskan setelah dia membeli setrika. Setelah membandingkan besi bintang 9 yang berubah dan poin-poin mewah, David merasakan hal itu. Poin mewah lebih penting. Bahkan jika besi bintang 9 berubah itu berharga, itu hanyalah sebuah barang. Dia bisa menggunakan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Di antara keduanya, David tak segan-segan memilih yang terakhir. Setelah dia mematikan sistem, David memandang pria parubaya di depannya dia dan bertanya, "Tuan, bolehkah saya mengetahui siapa nama Anda? Di mana kamu mendapatkan ini?" 9. Maksudku, Rock. Kata-kata David juga menyadarkan Oren. "Tuan David, nama saya Oren Underwood. Anda tidak perlu memanggil saya Tuan, cukup panggil aku Orange. Ketika kelompok pemburu hadiah saya pergi menjelajah, kami menemukan batu ini di planet asing. Planet itu sangat berbahaya. Kami kehilangan 90% dari kami. Rekan satu tim semua untuk mengembalikan batu ini," kata Oren dengan suara rendah. "Perjalanan itu akan menjadi titik sakitnya selamanya. Saudara laki-lakinya, yang akan dia makan dan minum bersama, semuanya telah meninggal di sana. Setiap kali dia melihat batu bodoh itu, Oren akan mengingat kematian kakak beradik. Dia ingin membuangnya berkali-kali tetapi enggan. Batu bodoh ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memberi kompensasi kepada keluarga saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Maaf, aku mengingatkanmu pada kenangan sedihmu. Masih bisakah kamu menemukan planet ini? Jika Anda bisa, saya harap Anda bisa membawa saya ke sana. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda," tanya David. Besi bintang 9 adalah barang yang sangat berharga di alam semesta. Tentu saja, akan lebih baik untuk memiliki lebih banyak dari mereka. Jika David dapat menemukan sumbernya, dia ingin pergi ke sana dan mencari lebih banyak lagi. Jika tidak ada makhluk hidup di planet ini, dia tidak akan keberatan menghancurkan planet ini untuk melihat apakah ada lebih banyak besi bintang 9. "Saya minta maaf, Tuan David. Saya khawatir kami tidak dapat menemukannya lagi. Itu sebuah area itu belum pernah dijelajahi. Dan ketika kita berada di sana, planet itu sudah ada, terus-menerus bergerak sangat cepat. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, saya tidak tahu kemana pindahnya," jawab Oren. "Jadi begitu, apakah Anda tahu apa ini? Apakah Anda ditunjukkan kepada orang lain sebelumnya? Apakah tidak ada orang lain yang memberitahu Anda harga untuk itu?" David terus bertanya. David tidak kecewa karena dia tidak dapat mengidentifikasi sumbernya. Itu sudah cukup untuk mengubah besi ini menjadi pedang pemecah kejahatan. Bagi David, yang lebih penting adalah jumlah poin mewah yang dia dapatkan kali ini. "Saya tidak tahu, saya menunjukkan ini kepada banyak orang, tapi mereka tidak tahu apa itu. Dulu, saya pikir itu biji langka. Lagi pula, ini sangat sulit. Saya mencoba banyak teknik, tapi aku masih tidak bisa merusaknya. Beberapa orang ingin membelinya untuk penelitian, tetapi harganya terlalu rendah, jadi saya tidak menjualnya." "Guru David, apakah Anda tahu apa ini? Bisa kamu beritahu aku? Lagi pula, lebih dari 100 rekan satu timku tewas karena batu bodoh. Setidaknya aku harus memastikan saudara-saudaraku mati tanpa rasa khawatir." Oren bertanya penuh harap setelah mendengar jawaban David. Ketika David mendengar itu, dia berpikir dalam hati, memang tidak ada yang tahu apa ini. Seperti kata Oren, dia tidak dapat merusaknya, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sudah jelas. Sistem mengatakan tidak ada seorang pun di peradaban level 3 ini yang bisa melelehkan besi bintang 9 yang berubah ini, meskipun David. Ini adalah harta yang sangat berharga. Oren hanyalah seorang serdadu bayaran sebagian Cosmos Rank, jadi tentu saja, dia tidak bisa merusak besi bintang 9 yang berubah. "Oren, sejujurnya, aku tahu apa ini. Namun, Anda tidak dapat mengambilnya kembali bahkan setelah aku memberitahumu." Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1102. "Saya berjanji akan membayar cukup untuk memberi kompensasi kepada Anda. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir?" "Tentu saja, Tuan David. Karena saya membawanya ke sini, saya tidak berencana membawanya kembali," jawab Oren cepat. "Sangat bagus. Haha, Oren, kau temanku sekarang. Mulai sekarang, kamu bisa datang dan temukan saya jika Anda membutuhkan sesuatu atau menemui masalah. Anda tidak perlu bersikap sopan padaku. Selama Anda berada di pihak yang benar, saya jamin, tidak ada seorang pun seluruh Bima Sakti akan berani menindasmu," kata David sambil tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti batu besi bintang 9,
dia bahkan bisa menghabiskan 8 triliun dan menghasilkan 80.000 poin mewah. Dia bisa segera meningkatkan kekuatan tempurnya untuk memecahkan kaca langit-langit Bima Sakti. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Terima kasih, Tuan David, kata Oren. Tangannya bersatu dan berkata, saat ini, dia tidak terlalu bersemangat. Lagi pula, dia masih menganggap David menyukai laki-laki dan mengatakan itu hanya untuk mendekat. Untuk Oren di masa depan, Oren tidak ingin memberikan kesempatan ini kepada David. Dia telah memutuskan, setelah kesepakatan ini, dia tidak akan pernah kembali menemui David lagi. Oren masih tidak mengerti apa arti janji David. Setelah kesepakatan ini selesai, David akan membelanjakan 8 triliun dan mendapatkan 80.000 poin mewah. Kemudian, dia akan meningkatkan kekuatannya menjadi sebagian abadi. Dunia, itu akan menjadi kekuatan tempur teratas di Bima Sakti, dan David akan berada di sana, setingkat dengan Kaisar Nimbus. Tanpa berlebihan, siapapun dengan janji dari seseorang yang sama kekuatan tempur karena Kaisar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Bima Sakti. Setidaknya, tidak ada yang berani menggertaknya secara terbuka. Bahkan Kaisar Nimbus tidak akan berani melakukan ini tanpa pertimbangan matang. David akan menjadi lebih kuat dari keluarga kerajaan Bima Sakti. Kerajaan. Saat ini, Oren masih berpikir untuk tidak bertemu David lagi. Tentu saja, dia tidak tahu kebenarannya. Jika tidak, bahkan orang bodoh pun tidak akan berpikir seperti itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu terlalu sopan, Oren. Aku yang seharusnya menjadi orangnya. Berterima kasih padamu. Anda telah membantu saya memecahkan masalah besar. Kamu adalah penyelamatku. David memandang Oren dan berkata dengan sopan, matanya penuh senyuman. Oren bisa tidak tahan dengan tatapan David. Jadi, dia segera mengganti topik dan bertanya, Guru David, batu bodoh apa ini? Batu bodoh ini disebut besi bintang 9 yang berputar, jawab David. Besi bintang 9, apa itu? Apa kegunaannya? Bagaimana aku harus mengatakan ini? Sederhananya, itu adalah logam yang sangat berharga. Di sana, banyak sekali kegunaannya. Anda dapat meningkatkan serangan dan pertahanan untuk senjata jika Anda memasukkan besi ke dalamnya. Itu saja, Oren bertanya-tanya seberapa kuat itu. Pada akhirnya, itu hanyalah alat pelengkap. Oren tidak dapat memahami betapa berharganya besi bintang 9 yang berubah itu. Pengetahuan dan pengalamannya menunjukkan betapa bodohnya dia. Namun, ini normal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1103. Lagi pula, tidak banyak orang di Bima Sakti yang mengetahui apa itu. David juga akan melakukannya, pikir itu hanya sepotong hard rock bodoh jika bukan karena sistemnya. Saya mengerti, Tuan David. Karena Anda mengatakan batu bodoh ini adalah logam yang sangat berharga, saya bertanya-tanya, berapa banyak Anda berencana membayar saya? Oren akhirnya menanyakan pertanyaan yang lebih dia khawatirkan. Dia sangat membutuhkan uang. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di sini. Setahun yang lalu, setelah kembali dari ambang kematian, Oren menjanjikan kematiannya keluarga rekan satu timnya bahwa dia akan memberi kompensasi kepada mereka agar mereka bisa melakukannya dilengkapi dengan kebutuhan dasar. Dia yakin dia bisa mendapatkan harga tinggi dengan batu bodoh ini. Namun, tahun telah berlalu, dan dia masih memiliki batu itu. Janjinya juga terasa begitu jauh. Ia begitu tak berdaya saat anak rekan setimnya jatuh sakit. Terkadang, seorang pria, tanpa uang tidak ada manusia sama sekali. David menunjukkan 8 jari kepada Oren. Namun, dia tidak menyebutkan harga pastinya. Dia khawatir dia akan menakuti Oren, jadi dia memutuskan untuk mempersiapkan mental Oren. Pertama, 8 juta, Oren bertanya dengan kecewa. Sejujurnya, 8 juta tidaklah terlalu rendah. Belum pernah ada yang melamarnya lebih dari 1 juta sebelumnya. Namun, bagi Oren, itu belum cukup. Lebih dari 100 rekan satu tim meninggal, dan benda ini sangat berharga. Dia membutuhkan setidaknya 10 kali lipat dari harga ini jika dia ingin memenuhi janjinya. Namun, karena dia mengambil batu itu dan berjanji pada David dia tidak akan membawanya kembali, dia harus mengambilnya. Dia sangat membutuhkan uang, dan waktu tidak menunggu siapapun. Dia akan datang dengan rencana lain untuk janjinya di masa depan. Selama dia masih hidup, dia tidak akan melupakannya. Oren telah menerima harga ini di dalam hatinya. Namun, David menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kepada Oren bahwa dia salah. Oren tertegun, bukan 8 juta, tidak mungkin 800 ribu. Lagi pula, David mengatakan ini sangat berharga. Besi 9 bintang, 9 saja terdengar sangat buruk asterises. Namun, bagaimana mungkin orang besar seperti David tertarik pada sesuatu yang berharga 800 ribu? Sepertinya dia khawatir aku tidak akan menjualnya padanya jika dia memberitahuku harganya. Mungkinkah 80 juta?
Oren dipenuhi dengan sukacita. Saya benar datang ke sini. Kali ini, David tahu apa yang dia lakukan. 80 juta. Oren bertanya dengan hati-hati. David menggelengkan kepalanya lagi. Oren bingung. Ini bukan 8 juta atau 80 juta, tapi angka yang dimulai dengan 8. Mungkinkah? Oren tiba-tiba membelalakkan matanya dan tergagap. Tuan. David. Apakah 800 juta? David terus menggelengkan kepalanya. Oren benar-benar bingung kali ini. Dia telah mengatakan semua angka yang dia bisa. Jika dia naik, jumlahnya akan menjadi 8 miliar dolar galaksi, dan itu tidak mungkin. Jika dia turun, 800.000 sepertinya bukan angka yang cocok. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1104. Tuan David, berhentilah mempermainkan saya. Saya tidak bisa mengetahuinya. Tolong beritahu aku, kata Oren. Oren, aku akan memberitahumu. Anda harus duduk, dan akan lebih baik jika Anda duduk siap secara mental, sehingga Anda tidak akan terkejut. David memikirkannya dan berkata. Dia tahu jika dia tidak memberitahu Oren tidak akan pernah menebak 8 triliun seumur hidup ini. Jangan khawatir, Tuan David. Saya telah menjadi pemburu hadiah selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak hal. Aku bahkan pernah berada di ambang kematian. Uang adalah bukan apa-apa bagiku, tapi aku tidak bisa mengabaikan keluarga rekan satu timku yang sudah meninggal. Saya baik-baik saja dengan apapun selama saya bisa memastikan kesejahteraan mereka. Ketika David mendengar itu, dia merasa terkesan. Sangat jarang ada orang yang begitu menghargai hubungan dalam hal ini dunia materialistis. Baiklah, Oren, dengarkan baik-baik. Besi bintang ini 9 sangat penting untuk saya, dan itu sangat berharga. Saya siap membelinya dari Anda seharga 8 triliun dolar galaksi. David memberitahu Oren nomornya. Kata-katanya seperti bom di perairan dalam ketika memasuki hati Oren. Segera, gelombang besar mulai terbentuk di dalam Oren. Oren merasa pusing dan tidak bisa menenangkan diri untuk waktu yang lama. 8 triliun dolar galaksi, berapa harganya? Oren belum pernah mendengar tentang ini. Jumlah, apalagi melihatnya. Siapa David? Dia ingin membeli batu bodoh ini seharga 8 triliun dolar galaksi. Selain apakah batu ini begitu berharga, apakah dia punya uang sebanyak itu? Ini bukan 80.000, bukan 800 juta, tapi 8 triliun. Saya pikir hanya kamar dagang terbesar di Bima Sakti bisa menghasilkan begitu banyak uang. Tuan David, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Oren bertanya kaget. Saya tidak bercanda, nilainya memang 8 triliun dolar galaksi. Apa kamu senang dengan jumlah ini? Tanya David sambil menyeringai. Oh tentu saja, saya senang. Tidak, saya tidak. Tidak, ini keterlaluan. Saya tidak bisa menerima begitu banyak uang. Anda hanya perlu beri aku 1 miliar, bukan 100 juta dolar galaksi. Oren tergagap. Tidak, aku harus membayarmu sesuai dengan itu. Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Itu sangat sulit untuk mendapatkan besi bintang 9 yang berubah. Dibutuhkan 9 tabrakan bintang untuk membentuknya, dan Anda menemukan yang sangat besar. Jadi, saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun lebih sedikit, kata David dengan benar. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin menggunakan sedikit uang untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Namun, David tidak sama. Dia ingin menghabiskan uang. Dia paling membutuhkan poin mewah. Dia akhirnya menemukan yang sangat berharga besi bintang 9, jadi dia tidak akan melepaskannya. Itu akan menjadi 80.000 poin mewah. Jika dia mendapatkannya, dia akan segera memiliki kekuatan tempur tertinggi di Bima Sakti. Bahkan jika dia bertemu Kaisar Nimbus, dia tidak akan takut. Tuan David, bagaimana saya bisa? Anda tidak perlu merasa buruk tentang hal ini. Jadi banyak rekan satu timmu yang mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan ini. Jadi bagaimana jika saya membayar keberuntungan untuk ini? Saya tidak bisa menggunakannya untuk mendapatkan kembali kehidupan rekan satu tim Anda. Aku tidak bisa pergi bertentangan dengan hati nurani saya untuk ini. Jadi saya harus membayar Anda dengan harga sesuai. Ambil ini uang dan memberi kompensasi kepada rekan satu timmu yang telah meninggal. Pidato David terlalu bagus. Uang sebesar apapun tidak bisa mengembalikan nyawa rekan satu tim Oren yang telah meninggal. Oren tersentuh. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberitahu Oren yang sebenarnya tentang batu itu, dan mereka pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menurunkan harga. David adalah satu-satunya yang akan memberitahunya dengan jujur. Jika aku seorang wanita, aku akan membalas Tuan David dengan tubuhku. Tidak, kurasa dia tidak menyukai wanita. Sayang sekali aku laki-laki normal, kalau tidak. Oren berdiri dan menyatukan kedua tangannya, sebelum membungkuk kepada David dalam-dalam. Dia berkata, Tuan David,
Anda memiliki seorang bangsawan, karakter dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan saya sangat terkesan dengan Anda. Ini penghormatan berasal dari rekan satu tim saya yang sudah mati. Kehadiranmu membuat kematian mereka lebih banyak bermakna dan meningkatkan kehidupan anggota keluarga mereka. Setelah dia mengatakan itu, Oren membungkuk lagi pada David dan melanjutkan, ini dariku. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak bisa memenuhi janjiku kepada rekan satu timku yang sudah meninggal dalam hidupku. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1105. Saya akan selamanya hidup dalam penyesalan. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih. Saat ini, pria parubaya ini, yang hampir lolos dari kematian, menangis. David menerima penghormatan Oren. Dia tahu jika dia menolak, Oren akan tidak merasa nyaman. Oren, tolong jangan katakan itu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Batuan ini memang sangat berguna bagi saya. Mari kita mulai kesepakatan sekarang jika Anda tidak memiliki opini yang. David masih memikirkan 80.000 poinnya yang mewah. Untuk mencegah lebih banyak masalah, dia harus melakukan kesepakatan sekarang. Dia perlu mendapatkan poin mewah sekarang. Baiklah, ayo kita mulai sekarang, Oren cepat mengatakan. Namun, saya punya permintaan kecil, kata David tiba-tiba. Tolong beritahu saya, Tuan David. Saya harap Anda merahasiakan kesepakatan ini dan tidak memberitahu siapapun. Ini akan bagus untuk kita berdua. Saya bukan satu-satunya yang menginginkan besi bintang 9. Juga, 8 triliun galaksi dolar adalah uang yang banyak. Jika orang lain mengetahui hal ini, Anda mungkin tidak bisa melindunginya dengan kekuatanmu, bukan begitu? David berpikir tidak akan menjadi masalah baginya. Jika masalah ini dibocorkan dia akan segera menjadi orang terkuat di Bima Sakti. Namun, David tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Meskipun tidak ada orang di Bima Sakti bisa mengancamnya, bagaimana dengan di luar Bima Sakti? Dia harus selalu waspada agar dia bisa hidup lebih lama. Saya setuju, Tuan David. Kamu benar, aku harus merahasiakan ini dan tidak memberitahukan siapapun tentang ini. Jangan khawatir, Oren menepuk dadanya dan berjanji. Ini tentang keselamatannya. Dia pasti akan merahasiakan ini dan tidak memberitahu siapapun. Mari kita mulai sekarang, kata David. Keduanya bertukar informasi kontak. Kemudian, David mulai mentransfer uang ke rekening pribadi Oren. Biasanya, sejumlah besar uang ditransfer ke pribadi. Akun tersebut akan mengingatkan Departemen Pengaturan Kerajaan Bima Sakti, tapi David mendapat bantuan sistem. Oleh karena itu, Departemen Pengaturan Kerajaan Bima Sakti tidak akan memperhatikan hal ini. Bagaimanapun, sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa. Peradaban tingkat 3 tidak akan mendeteksi adanya upaya menutup-nutupi yang tidak dapat diprediksi. Oren merasa seperti berada dalam mimpi bahkan setelah transfer selesai. Akhirnya dia sadar ketika dia melihat 13 digit di akunnya. Setelah kesepakatan itu, David tidak meminta Oren untuk tinggal. Dia sedang terburu-buru untuk melihat perubahan dalam sistem. Karena dia sudah mendapatkan poin mewah. Dia harus membelanjakannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Oren tidak tetaplah baik, dia juga sedang terburu-buru menyelamatkan anak rekan setimnya yang sudah meninggal. Mereka sedang menunggu uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Ditambah lagi, dia perlu membagi sejumlah besar uang ini dengan sisa hidupnya rekan satu tim. Namun, dia tidak berencana untuk mengambil semuanya. Lagi pula, itu jumlah yang terlalu besar. Mungkin bukan hal yang baik untuk memberitahu mereka tentang hal ini. David meminta Mia mengatur ruang rahasia yang tenang untuknya. Dia akan tinggal di sana dan hanya akan keluar setelah menerobos. David duduk bersila di dalam ruang rahasia keluarga Concord di Blue Star. Setelah dia menyusun ulang sendiri, dia membuka panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 991 triliun 437 miliar 565 juta 142.324 dolar galaksi. Body, Celestial level 10, plus. Pikiran, Celestial level 10, plus. Pertempuran, peringkat tak terhingga parsial. Keterampilan tempur, 5 points, entry level plus. Air crushing slap, entry level plus. Teknik pedang pemisah jahat, level awal plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, ahli plus. Poin mewah, 80.174. Memang, poin mewahnya telah meningkat menjadi di atas 80.000. David menatap gembira nomor ini. Ini sangat mengejutkan. Dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan begitu banyak poin mewah sekaligus. Dia pikir dia perlu meluangkan waktu untuk menjadi yang terkuat di Bima Sakti. Namun, sudah berapa hari sejak dia tiba di wilayah kerajaan, dia sudah mencapainya. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Ini sendirian adalah keuntungan terbesarnya setelah datang ke wilayah kerajaan.
David mengklik plus tombol di belakang tubuh. Sebuah jendela pop-up muncul. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1106. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin memutakhirkan tubuh? Pemutahiran ini akan dikenakan biaya 10.000 poin mewah. Ada pilihan, ya, dan tidak, di bawah. David tidak ragu sebelum memilih ya. 3 hari kemudian, David membuka matanya. Saat ini, matanya tampak seperti 2 lubang hitam. Orang akan merasa seperti itu tersedot ketika mereka melihat ke dalamnya. Temperamennya sepenuhnya berbeda dengan 3 hari lalu. Dia memancarkan pesona yang mempesona dalam semua gerakan miliknya. David membuka panel sistemnya lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.437.435.565.142.324 dolar galaksi. Tubuh, tingkat tak terhingga 10, plus. Pikiran, tak terhingga level 10, plus. Pertarungan, peringkat penguasa sebagian. Keterampilan tempur, 5 points, entry level plus. Air crushing slap, entry level plus. Evil splitting sword technique, entry level plus. Keterampilan, tradisional kuno kedokteran, ahli plus. Poin mewah, 42.174. Dia telah menghabiskan 38.000 poin mewah. Tubuh dan pikirannya telah mencapai level 10 Infinity, dan pertarungannya telah mencapai sebagian peringkat penguasa abadi. Pada saat yang sama, David juga dapat melihat standar berikutnya untuk ranah selanjutnya, seperti yang dia bisa untuk alam bintang dan alam semesta. Star Realm memiliki 3 level, satelit, planet, dan stellar. Sementara itu, ada juga 3 level alam semesta, kosmos, surgawi, dan tak terhingga. Itu sama untuk Eternal Realm, Ruler, Immortal, dan Sovereign. David tidak tahu apakah masih ada lagi, tetapi jika dia benar, seharusnya ada. Namun, dia belum berada pada level untuk mengetahuinya. Dia akhirnya sampai di puncak Bima Sakti. David mengepalkan tangannya. Apakah ini kekuatan di sebagian alam abadi? Ini sangat kuat. David merasa bahwa Blue Star mungkin tidak dapat menahannya jika dia bersin dengan benar sekarang. Dia memiliki sedikit lebih dari 40.000 poin mewah sekarang. Jika dia mau menerobos lagi untuk mencapai alam abadi, itu akan membutuhkan 100.000 poin mewah. Namun, David tidak khawatir sekarang. Dia adalah yang terkuat di Bima Sakti sekarang, jadi apakah perlu takut? Selanjutnya, dia harus menyerahkan hal-hal seputar pembelian kamar perdagangan ke Mia. Dia memintanya untuk melakukannya tanpa pengekangan. Dia akan menyingkirkan siapapun yang berani menghentikannya. Dia tidak takut pada Kaisar Nimbus, jadi siapa lagi yang dia takuti? Setelah beberapa waktu, dia akan mendapatkan 100.000 poin mewah. Ketika saatnya tiba, bahkan Kaisar Nimbus pun tidak akan menjadi lawannya. David memikirkannya, dia tidak menggunakan sisa 40.000 poin mewah saat ini. Dia harus meningkatkan keterampilan dan keterampilan tempurnya karena ini berguna. Selanjutnya, David meningkatkan 3 keterampilan tempur dan pengobatan tradisional kuno miliknya, menuju kesempurnaan. Dia membutuhkan 100 poin mewah untuk ditingkatkan dari level awal ke pakar. Kemudian, dia membutuhkan 200 poin mewah untuk meningkatkannya dari ahli menjadi menguasai. Akhirnya, dia membutuhkan 300 poin mewah untuk meningkatkannya, menguasai kesempurnaan. Ada total 4 level, 3 keterampilan tempur dan 1 keterampilan menghabiskan 2.300 poin mewah. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.437.465.565.142.324 dolar galaksi. Tubuh, Infinity level 10, plus. Pikiran, Infinity level 10, plus. Pertempuran, penguasa sebagian. Peringkat, keterampilan tempur, 5 points, kesempurnaan. Air crushing slap, kesempurnaan. Teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 39.874. Akhirnya, dia hanya memiliki 39.874 poin mewah tersisa. Dia akan dapat mengupgrade ke alam abadi jika dia mendapatkan sedikit lebih dari 60.000 poin mewah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1107. Dia menantikan masa depan. Namun, pertama-tama dia harus melenyapkan ancaman bagi bumi dari keluarga Tufin. Setelah David meningkatkan skill dan skill tempurnya, dia tidak meninggalkan kamar segera. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan besi bintang 9. Pada saat yang sama, dia membuka panel sistem untuk mengubah besi menjadi pedang pembelah jahat. Setelah sistem memeriksa, jendela pop-up muncul. Ini adalah besi bintang 9, yang dapat diubah menjadi senjata apapun. Namun,
ukurannya terbatas, jadi hanya bisa dibuat menjadi pisau, pedang, belati, atau senjata tipe serangan serupa. Jika Anda membutuhkannya, silakan masukkan senjata yang Anda inginkan. David memasuki Evil Splitting Sword. Sebuah jendela muncul sekali lagi di panel sistem. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin mengubah besi bintang pembalikan 9 ini menjadi pedang pembelah jahat? Ini akan menelan biaya 10.000 poin mewah. Ada dua pilihan di bawah. Iya dan tidak. F***CK. David berseru ketika dia melihat jumlah yang dibutuhkan untuk membuat pedang pembelah jahat. Bukankah ini hanya pedang bodoh? Apakah Anda memerlukan 10.000 poin mewah? Untuk itu, kenapa kamu tidak merampoknya saja? Namun, David masih akan menghabiskan poin mewah setelah meneriakinya. Saat ini, tingkat pertempuran David telah mencapai sebagian alam abadi, yaitu yang terkuat di Bima Sakti. Akan sulit jika dia ingin istirahat dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Pedang pemecah jahat dan teknik pedang pemecah jahat adalah sebuah paket. Jadi dia akan lebih kuat jika dia menggunakannya bersama-sama. Ini hanya 10.000 poin mewah. Saya punya hampir 40.000. Saya mampu. Dia kemudian memilih ya. Sehari kemudian, David keluar dari ruang rahasia dengan pedang panjang berwarna merah gelap. Kemudian, dia meminta anggota keluarga Concord untuk membantunya membuat kayu sarungnya sehingga dia bisa memasukkan pedang ke dalam dan membawanya di punggungnya. Mulai sekarang, pedang itu akan menjadi rekan tempur David. Menurut pengenalan sistem, pedang bisa menebas segala sesuatu di dunia. Kapal perang Bima Sakti atau kapal perang galaksi tidak bisa menahan pedang David. David telah siap. Selanjutnya, dia akan mengurus ancaman keluarga Tufin, tersembunyi bagi bumi. Kemudian, dia akan memenuhi janjinya dan pergi mengunjungi Astrid di planet Royal. Ketika dia melakukannya, dia akan bertemu Kaisar Nimbus. Ini terutama untuk melihat caranya. Kaisar Nimbus yang kuat. David tidak akan bermimpi untuk mengalahkannya. Dia hanya ingin memastikan bahwa Kaisar Nimbus tidak punya cara untuk berurusan dengannya. Nimbus adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan kekuatan tempurnya kuat. Jika mereka seimbang, David bisa kembali ke bumi dan menjalani kehidupan diinginkan. Jika Celia dan yang lainnya mau keluar, dia akan membawa mereka keluar untuk melihat dan memperlakukan perjalanan sebagai hari libur. Bahkan jika dia baru saja meninggalkan bumi dan terus berhubungan dengan para wanita, David masih sangat ingin kembali ke bumi. Bagaimanapun, bumi adalah rumahnya, dan semua keluarga serta teman-temannya ada di sana. Harus kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan. Jika tidak, maka tidak ada artinya. Benar sekarang, David adalah orang yang paling berkuasa di Bima Sakti dan telah mencapainya ketinggian yang diimpikan banyak orang. Dia sangat ingin memberitahu Celia dan yang lainnya di bumi tentang hal ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1108. Bahkan setelah dia keluar dan bertemu Mia dan Astrid, 2 dari 4 peri, dia tetap saja hanya ada Celia dan yang lainnya di dalam hatinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan, kedua peri, David hanya melihat Mia dan Astrid sebagai temannya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan ragu untuk kembali ke bumi menemani Celia dan yang lainnya, daripada tinggal dan mesra dengan kedua peri itu. Adapun Mia dan keluarga Concord, David akan tetap menjadikan mereka juru bicara di Bima Sakti dan terus membeli kamar dagang untuk dia. Bahkan jika David bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Bima Sakti sekarang dan dia tidak perlu takut pada siapapun, dia tetap tidak bisa terlalu santai. Juga, David punya firasat bahwa masalah seputar penculikan Putri Astrid dan para pendosa Sangruil yang bekerja dengan klan ular berkepala 9 tidak akan berakhir begitu mudah dan cepat. Sebuah kekuatan besar yang telah menghilang selama berabad-abad tiba-tiba muncul lagi. Jadi mereka pasti sudah melakukan banyak persiapan. Mungkin akan terjadi pertempuran besar-besaran di Bima Sakti dalam waktu dekat. Ini bergantung pada apakah Nimbus bisa mengatasinya. Karena ini, tidak ada kerugian untuk memiliki lebih banyak kekuatan. David tidak ingin memprovokasi siapapun, tetapi beberapa orang tidak mau mengampuni dia. Dia telah menyelamatkan Astrid dan membunuh beberapa pendosa Sangruil, jadi begitulah adanya sudah dendam di antara mereka. Dia tidak bisa ceroboh tentang ini, dan dia harus mengingat ini. Sebelum meninggalkan Blue Star, David menemui Mia dan menceritakan apa yang dia pikirkan. Apakah kamu akan meninggalkan Blue Star? Bukankah kamu bilang kamu akan tinggal sebentar di sini? Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Tanya Mia cepat. Aku punya sesuatu yang penting untuk segera diurus, jadi aku harus pergi. David menjawab. Apakah kamu akan kembali lagi? Mia menatapnya penuh harap. Aku tidak yakin, tapi saya mungkin tidak akan datang ke Blue Star dalam waktu dekat. Setelah saya selesai dengan ini, saya berencana untuk melakukan perjalanan pulang, jawab David jujur.
Dia tidak ingin membohongi Mia. Setelah menghancurkan keluarga Tufin dan melakukan perjalanan ke planet Royal, dia akan siap kembali ke bumi. Itu adalah rumahnya, dan banyak orang menunggunya. David hanyalah seorang pejalan kaki ke Blue Star. Dia datang ke sini untuk mendapatkan poin yang cukup untuk menembus penghalangnya kembali kemudian. Sekarang dia telah menyelesaikannya melebihi harapannya, dia harus mengurus bisnisnya sekarang. Begitu ya, Mia kecewa. Dia pikir dia bisa bertahan di Blue Star bersama David untuk waktu yang lama. Namun, David ingin pergi setelah hanya beberapa hari. Ya, Mia, namun, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saya akan memulai sendiri kamar dagang. Kemudian, saya akan membiarkan Anda dan keluarga Anda menjalankannya. Jika ada kamar dagang untuk dijual, silakan beli dan gabungkan dengan mendirikan kamar dagang sehingga akan menjadi lebih kuat. Uang tidak masalah. Jika Anda mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, silakan hubungi saya, dan aku akan menanganinya, kata David. Maukah kamu pergi ke planet Royal untuk melihat Putri Astrid? Aku akan pergi setelah aku selesai dengan bisnisku. Bisakah kamu membawakanku? Kau bilang kau baru saja kembali dari penjelajahan, jadi kau tidak terbiasa dengan wilayah kerajaan. Jika aku ada, aku akan menghindarkanmu dari banyak hal kesulitan dan masalah. Lagi pula, aku sudah lama berada di wilayah kerajaan, jadi aku tahu banyak tentang tempat itu, kata Mia tiba-tiba. Mia, terima kasih untuk kamu kebaikan. Sungguh-sungguh, namun, Anda baru saja kembali, dan Anda baru saja bersatu kembali dengan Anda keluarga. Terlebih lagi, keluargamu telah mengalami bencana yang begitu besar, jadi, bagaimana saya bisa meminta Anda untuk mengabaikan keluarga Anda karena keegoisan saya? Jadi, kamu harus tinggal bersama keluargamu. Jika kami terlambat beberapa hari kali ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, tolak David. Tentu saja, dia tahu akan lebih baik untuk memiliki Mia sehingga dia tidak akan begitu bodoh. Namun, Mia sangat transparan dengan apa yang diinginkannya, termasuk kapan dia mengumumkan bahwa dia akan mundur dari 4 peri. David tidak ingin ada lagi masalah wanita. Dia sudah muak dengan mereka tetapi tidak tahu bagaimana menanganinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1109. Saat ini, akan lebih baik untuk menghindarinya. David, kami berjanji pada Yang Mulia bahwa kami akan menemuinya di planet Royal. Anda tidak bisa pergi tanpa saya. Bukankah ini akan membuatku terlihat buruk, kata Mia, merasa dirugikan. Mia, aku akan mengurus sesuatu lalu mampir untuk melihat Yang Mulia. Saya tidak sengaja pergi ke sana untuk mengunjunginya, jelas David. Saya tidak peduli, Anda harus membawa saya ke planet Royal. Jika tidak, Yang Mulia akan berkata bahwa saya bukan wanita. 2 hari berlalu, Segi 8 meninggalkan Blue Star. Pada akhirnya, David tidak bisa menang melawan Mia dan setuju untuk membawanya bersamanya. Dalam 2 hari itu, Mia telah mengatur segalanya untuk keluarganya. Pada saat yang sama, dia memberitahu kekaisaran bahwa mereka memulai kamar dagang baru yang diberi nama Kamar Dagang Liga Timur. Kemudian, mereka akan menggabungkan kamar dagang yang dibeli sebelumnya dengan yang ini. Keluarga Concord akan sangat sibuk selama periode ini. Namun, mereka senang menjalani kehidupan yang sibuk ini. David tidak peduli dengan prosedur spesifiknya. Dia tidak mempermasalahkan hal itu. Selama dia mendapat poin mewah, tidak ada apa-apa. Hal lain penting. Di Oktagon, kemana kita akan pergi, David? Mia bertanya dengan gembira. Dia akan berada dalam suasana hati yang baik selama dia bisa tinggal bersama David. Kita akan pergi ke keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka, David menjawab. Keluarga Tufin, mengapa? Mia bertanya dengan bingung. Aku punya dendam terhadap mereka, dan aku akan menyingkirkannya dari mereka. Hah, Anda punya dendam terhadap mereka? Seberapa besar dendam ini? Kudengar mereka akan keluar dari 8 keluarga terpandang. Namun, Grandmaster mereka masih ada jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini sesuatu yang sangat besar. Salah satu dari kita harus mati. Apa? David, kamu tidak bercanda, kan? Mia bertanya dengan kaget. Ini adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Meskipun sekarang mereka sedang menurun, tidak semua orang mampu memprovokasi mereka. Ditambah lagi, faktor terpenting untuk dipertimbangkan adalah Grandmaster mereka. Dia adalah salah satu dari raksasa di Bima Sakti, dan Infinity Ranker. Meskipun David juga kuat, keduanya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh. Mia tidak menyangka David memiliki kekuatan untuk melawan raksasa seperti itu. Apakah kamu pikir aku akan bercanda tentang ini? Mia, kau tidak harus pergi jika memang begitu. Takut, aku akan mengirimmu ke planet Royal sebelum aku pergi ke keluarga Tufin. Bagaimana menurutmu? Kata David.
Dia tidak ambil pusing dengan hal ini. Dia tidak peduli lagi dengan keluarga Tufin. Namun, Mia berasal dari keluarga kecil, jadi wajar baginya untuk takut pada keluarga besar seperti keluarga Tufin. Namun, David membuat Mia marah dengan mengatakan itu. David, apakah kamu meremehkanku? Meskipun aku lemah dalam diriku latar belakang dan kekuatan, saya tidak takut mati. Aku mungkin menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian jika bukan karena kamu. Jadi, aku akan pergi denganmu. Yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan mati saja. Plus, dari apa yang saya tahu tentang Anda tidak akan pernah melakukan apapun yang membuatmu tidak percaya diri, kata Mia serius. David menjabat tangannya dan menjelaskan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja itu mungkin berdarah dan brutal. Aku khawatir kamu akan takut. Jadi itu sebabnya aku ingin mengirimmu ke planet Royal. Saya tidak takut. Kalau begitu, ayo pergi. David, keluarga Tufin mengalami defisit sementara dalam hal tenaga kerja atau sumber daya. Segera, mereka akan digantikan oleh keluarga Dalla Rosa dan kehilangan tempatnya di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, Grandmaster Tufin adalah satu yang rumit. Bagaimanapun, dia adalah salah satu raksasa Bima Sakti, dan dia menjadi terkenal sejak lama. Dia sudah berumur ribuan tahun sekarang. Apakah kamu tahu banyak tentang Grandmaster Tufin? Tanya David. Tidak. Dia selalu mengasingkan diri, dan sudah lama sejak berita tentang dia keluar. Namun, siapapun yang bisa menjadi raksasa di Bima Sakti setidaknya akan menjadi Infinity Ranker. David mengetahui hal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1110. Selanjutnya, Mia menggunakan koneksinya dan menghubungi orang-orang yang dia kenal untuk membantu David memahami keluarga Tufin kekuatan dari segala penjuru. Mia telah mengumumkan bahwa dia akan menarik diri dari 4 peri, dan dia berhenti menerima undangan. Saat ini, banyak dari mereka yang bertanya padanya tentang hal ini terlebih dahulu. Setelah mendapat konfirmasi darinya, sebagian besar pria berhenti memberikan perhatian padanya. Mereka bilang dia gila dan pasti bingung. Bagaimana dia bisa menarik diri dari 4 peri demi seorang pria? Mereka bilang dia telah menghancurkan hati mereka sebelum menutup perangkat komunikasi mereka. Hanya beberapa wanita yang akan memberkati Mia dan terus berbicara dengannya. David melihat semua ini. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengetahui hal ini. Semua licik plot dan intrik bukanlah kekuatan absolut. Keluarga Tufin atau Grandmaster Tufin tidak akan mampu menangani jika David menyerang. Namun, David tidak menghentikan Mia. Bagaimanapun, dia melakukan ini karena kebaikannya. Hanya dengan melakukan ini Mia bisa merasa seperti sedang membantu David, dan dia bisa menunjukkan nilainya. Jika David menolaknya, Mia akan merasa tidak berguna. Oleh karena itu, David memutuskan untuk membiarkan dia melakukan hal itu. Setelah bertanya-tanya, Mia akhirnya mendapat informasi penting tentang keluarga Tufin. Mia menghabiskan banyak uang upaya untuk mendapatkan informasi ini dari anak dana perwalian yang mengaguminya. Keluarga Dalla Rosa akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, dan mereka akan mengeluarkan keluarga Tufin dari 8 keluarga terkemuka. Mereka telah mengamati posisi ini terlalu lama. Kemudian, Mia melakukan penelitian lebih lanjut setelah dia mendapatkan informasi ini, dan itu tampaknya benar. David, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mia memandang David dan bertanya padanya setelah dia memastikan keluarga Dalla Rosa akan mengambil tindakan. Tidak apa-apa, itu urusan mereka jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kita bisa langsung ke keluarga Tufin, kata David acuh tak acuh. David, kurasa kita harus menunggu sebentar. Hebatnya, kita memiliki keluarga Dalla Rosa untuk menguji dalam air bagi kita. Akan terjadi pertarungan sengit antara kedua keluarga saat waktunya tiba. Terlepas dari siapa yang menang atau kedua belah pihak kalah, itu akan terjadi. Waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, saran Mia. Tetapi berapa lama kita harus menunggu? Kita tidak punya waktu. Keluarga Dalla Rosa sudah lama mengincar posisi itu. Siapa yang tahu kapan mereka akan benar-benar melakukannya? Apa yang harus kita lakukan jika mereka menunggu hingga Grandmaster Tufin meninggal? Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, kata David sambil menggelengkan kepalanya. Saya rasa itu tidak akan memakan waktu lama. Dari apa yang saya tahu, keluarga Dalla Rosa akan mengambil tindakan dalam beberapa hari ini. Mengapa kita tidak awal dan melihat? Ini akan membawa kita beberapa hari untuk tetap pergi ke sana. Baiklah, kita akan memutuskan ketika kita sampai di sana. David, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya cara untuk mengalahkan Grandmaster Tufin? Dia seorang Infinity Ranker, Mia tanya ingin tahu. Dia memang sangat penasaran. Di permukaan, David tampak tidak diganggu oleh keluarga Tufin.
Namun, Grandmaster Tufin masih hidup dan sehat. Tidak ada berita kematiannya. Jika tidak, bagaimana David memiliki peluang? Keluarga Dalla Rosa tidak akan menunggu untuk memusnahkan keluarga Tufin jika ini terjadi. Tak satu pun dari raksasa Bima Sakti yang santai. Jika tidak, keluarga Dalla Rosa tidak akan bertahan pada posisi mereka selama bertahun-tahun. Tentu saja saya punya rencana, jawab David dengan tenang. Itu hanya Infinity Ranker, dan David sama sekali tidak terganggu olehnya. Sebelum pergi ke Blue Star, David merasa khawatir. Saat itu, dia hanya seorang sebagian Infinity Ranker. Namun, dia mengalami transformasi pada masa itu di Blue Star. Mia memandang David dengan kagum. Tidak peduli apa yang ada dalam pikiran David yang membuatnya memandang rendah orang seperti itu. Dia sudah menduduki peringkat teratas di Bima Sakti. Apalagi David masih sangat muda. Dia memiliki mata yang bagus. Tidak peduli apa, dia harus tetap bersama David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1111. Jika tidak, dia tidak akan bertemu seseorang sebaik dia lagi jika dia merindukan dia. Beberapa hari berlalu, Mia memperhatikan semuanya, aspek gerakan keluarga Dalla Rosa dan Tufin. Ketika mereka mencapai jantung wilayah kerajaan, David mendapat kabar terbaru dari ruangan meteor. Keluarga Tufin mengirim Milky Way Battleship. Semua kor dulu menuju ke planet tempat Grandmaster Tufin tinggal dalam pengasingan. Sesuatu yang besar memang sedang terjadi di keluarga Tufin, dan mereka akan mencari bantuan dari Grandmaster Tufin. Karena semua anggota inti pergi ke tempat Grandmaster Tufin bersembunyi, kenapa kita tidak langsung menuju ke sana supaya aku bisa melenyapkan semuanya dalam satu pukulan? Aku bahkan bisa menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Ide bagus. Aku melakukan ini, namun, menurutku tidak ada orang yang tahu di mana pengasingan Grandmaster Tufin tinggal. David memikirkannya dan menghubungi kamar meteor. Dia membeli lokasi Grandmaster Tufin dari Meteor Chamber. Di luar dugaan, informasi ini ternyata cukup berharga, dan David mendapat banyak poin mewah untuk itu. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan lokasinya, David menyuruh Komandan Octagon untuk menuju planet tempat tinggal Grandmaster Tufin. Namun, Mia menghentikannya saat dia meninggalkan ruangan. David, aku punya berita bagus untukmu. Mia berkata dengan bersemangat. Ketika David melihat bagaimana senangnya Mia, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia mungkin mendapatkannya, berita bahwa semua inti keluarga Tufin sedang menuju Grandmaster Tufin. Mia tidak tahu bahwa begitu keluarga Tufin bergerak, David sudah sadar. Informasi dari kamar meteor sangat mengagumkan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Namun, David pura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Keluarga Tufin bergerak. Mereka mengirim kapal perang Bima Sakti untuk menuju lokasi Grandmaster Tufin. Mereka pasti akan meminta bantuan. Juga, keluarga Dalla Rosa mengirim 3 kapal perang Bima Sakti tak lama setelah itu. Bahkan meskipun kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, menilai dari rute yang mereka ambil, mereka juga harus menuju ke lokasi Grandmaster Tufin. Kedua keluarga akan bertabrakan, dan itu akan luar biasa, kata Mia dengan ekspresi gembira. Benar-benar, itu hebat, terima kasih, Mia, jawab David sambil tersenyum. Dia tidak berharap keluarga Dalla Rosa mengikuti keluarga Tufin. Ini bagus, jika mereka memulai bertarung, akan sangat bagus jika keluarga Dalla Rosa bisa memusnahkan keluarga Tufin bahwa aku tidak perlu melakukan apapun. Jika kedua belah pihak kalah, saya bahkan dapat mengambil tindakan dalam kegelapan untuk menghancurkan inti keluarga Tufin dan menyalahkan keluarga Dalla Rosa. Sama-sama, David, memang benar aku melakukan ini. Saya senang bisa menolong kamu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi ke planet Tufin? Ayo pergi ke lokasi Grandmaster Tufin untuk menyaksikan acara akbar ini. Tapi kita tidak tahu di mana itu. Tidak apa-apa, saya tahu di mana dia berada. Keluarga Tufin adalah musuh bebuyutanku tentu saja. Aku pasti tahu. Kemudian, Octagon mengubah jalur dari pergi ke planet Tufin menjadi pergi ke planet tempat Grandmaster Tufin berada. Di kehampaan wilayah kerajaan, kapal perang Bima Sakti terbang dengan kecepatan penuh. Di depan, kapal itu milik keluarga Tufin. Ini adalah kedua kalinya mereka menuju ke lokasi Grandmaster Tufin dalam waktu yang begitu singkat. Saat itu, mereka tidak pernah datang ke sini. Mereka hanya akan datang setiap tahun untuk melaporkan situasi keluarga saat ini. Itu, terakhir kali mereka datang adalah setelah Adan pergi ke bumi dan mati di sana, menyebabkan hal yang sangat besar, gejolak dalam keluarga. Kali ini karena keluarga Dalla Rosa berkeinginan menekan keluarga Tufin, sepertinya ingin memulai perkelahian dengan mereka.
Sekarang, mereka telah menerima berita melalui selentingan yang mengatakan keluarga Dalla Rosa mungkin akan segera menyerang keluarga Tufin untuk mengeluarkan mereka dari 8 keluarga terkemuka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1112. Berita ini bahkan lebih buruk dari yang terakhir, seperti yang mungkin terjadi pada keluarga Tufin menghadapi situasi hidup dan mati. Jika Grandmaster Tufin tidak ada, keluarga Tufin tidak akan bisa melawan keluarga Dalla Rosa dengan kekuatan mereka saat ini. Di dalam kapal perang Bima Sakti, semua inti dikumpulkan untuk berdiskusi tindakan penanggulangan. Mereka berbicara satu sama lain. Hanya kepala keluarga, Orson, yang duduk di tempat dan mengizinkan mereka bicara. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal, dan itu tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Lord Orson, menurut sumber terpercaya, keluarga Dalla Rosa telah mengirim 3 kapal perang Bima Sakti mengejar kita. Saya pikir mereka serius kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan atau kembali? Apakah mereka memiliki cara untuk menangani Grandmaster dan ingin menangkap kita semua menjadi jatuh? Mustahil. Grandmaster mereka hanyalah seorang junior dibandingkan dengan Grandmaster kita. Dia 1000 tahun lebih muda dari Grandmaster, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Grandmaster? Mustahil. Bagaimana tidak mungkin? Yang Mulia bahkan tidak setua Grandmaster, begitu juga Anda mengatakan Yang Mulia tidak bisa mengalahkan Grandmaster kita. Saya merasa sepertinya Grandmaster Dalla Rosa telah menembus dunia baru dan berniat menggunakan kita sebagai korban anak domba untuk menunjukkan kekuatannya. Bagaimana keluarga Dalla Rosa bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Apakah kamu terjatuh di kepala saat kamu lahir? Yang Mulia adalah orang nomor 1 di Bima Sakti. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Itu hanya sebuah contoh. Bahkan jika Grandmaster Dalla Rosa tidak bisa mengalahkan Grandmaster kita sendirian, bukankah menurutmu dia akan mencari bantuan? Saya menduga bahwa keluarga Alaben juga terlibat dalam hal ini. Jika keduanya bekerja sama, mereka bisa menangkap kita semua dalam satu gerakan. Setelah orang itu mengatakan itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua menoleh untuk melihat Orson. Ini mungkin terjadi, dan sangat mungkin terjadi. Jika ini yang terjadi, maka mereka berada dalam bahaya. Keluarga Tufin sepenuhnya bergantung pada Grandmaster Tufin. Mereka semua akan aman jika dia masih hidup, tapi keluarga Tufin akan berantakan jika terjadi sesuatu padanya. Adegan terdiam beberapa saat. Orson mengangkat kepalanya untuk melihat intinya. Ini mungkin terjadi, jadi apakah Anda punya ide tentang bagaimana kita harus mengatasi hal ini? Beritahu kami, dan kami akan membahasnya, kata Orson. Inti-intinya saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh keluarga, jadi siapa yang berani mengatakan sesuatu secara sembarangan? Orson melirik kerumunan. Dia menghela nafas dalam-dalam ketika dia tidak melihat siapapun berbicara. Keluarga Tufin memang mengalami defisit sementara dalam hal tenaga kerja dan sumber daya. Saat ini, tidak ada generasi muda keluarga yang bisa melakukan apapun ketika Orson hendak mengatakan sesuatu. Seseorang di antara generasi yang lebih muda melangkah maju dan berkata, Lord Orson, saya pikir kita harus kembali, segera dan berhenti menuju Grandmaster. Oh, mengapa? Tanya Orson. Jika kita pergi ke Grandmaster sekarang, kita semua mungkin akan ditangkap oleh Dalla Rosa dan keluarga Alaben. Jika itu terjadi, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuat komebak. Jika kita kembali sekarang, mereka tidak akan dapat menemukan lokasi Grandmaster dan tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Jika tidak, mereka akan menderita jika Grandmaster kehilangan akal sehatnya setelah mengetahui bahwa keluarganya telah hancur. Ini juga mengapa keluarga Alaben tidak pernah berani melakukan apapun. Kita di masa lalu, mata para inti berbinar. Ini adalah rencana yang bagus. Jika mereka tidak mengungkap lokasi Grandmaster, setiap orang yang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin akan tetap ragu-ragu. Bagaimana menurut kalian semua? Orson bertanya. Lord Orson, menurutku ini akan berhasil. Saya juga setuju. Meskipun hal ini tidak dapat menyelesaikan krisis kita sepenuhnya, namun hal ini dapat memastikannya. Kita aman untuk saat ini. Saya mendukung gerakan itu. Saya mendukung gerakan itu. Semua kor menyatakan pendapat mereka. Meskipun mereka datang kali ini untuk meminta bantuan Grandmaster, mereka bisa tidak melanjutkan lagi setelah mereka mengetahui kemungkinan Dalla Rosa dan keluarga Alaben bekerja bersama ini karena Grandmaster Tufin mungkin akan mati jika kedua keluarga mengirimkan pembangkit listrik pada saat yang sama. Grandmaster Tufin harus aman agar keluarga mereka juga tetap aman. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1113. Baiklah, kami akan segera kembali, kata Orson tegas. Waktu berlalu dengan lambat, dan Octagon David berjalan dengan susah payah. Sejak mereka agak jauh,
mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk tiba. Keluarga Tufin telah memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi mereka mendapat masalah dalam perjalanan pulang. Mereka berlari ke 3 kapal perang Bima Sakti yang dikirim keluarga Dalla Rosa untuk mengejar mereka. 3 kapal perang Bima Sakti mengepung mereka saat mereka bertemu. Jelas mereka datang untuk keluarga Tufin. Lord Orson, kemana Anda pergi dengan semua orang ini? Kepala keluarga Dalla Rosa, Fidel Dalla Rosa, tertawa dan bertanya. Fidel, aku tahu apa yang kamu inginkan. Anda ingin mengikuti kami untuk menemukan Grandmaster kami, kan? Dengarkan aku, berhentilah bermimpi. Kami akan kembali sekarang, jadi jangan pikirkan untuk tahu. Saya tidak berpikir Anda berani melakukan apapun kepada kami juga, hahaha. Petik 2, Orson menjawab sambil juga tertawa. Orson, kamu terlalu naif. Apakah Anda pikir kami tidak akan tahu di mana Grandmaster Tufin tanpa Anda yang menunjukkan? Kami hanya tidak mencarinya, Fidel. Jawab dengan tenang. Apa maksudmu? Orson bertanya. Apa yang saya maksud? Kamu sepertinya lupa bahwa ada kekuatan yang bisa menangkapmu apapun yang kamu inginkan selama kamu punya uang. Orson tetap diam selama. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan meraung. Fidel, kamu gila? Beraninya kau berurusan dengan kamar meteor? Apakah kamu lupa aturan kekaisaran? Tidak ada seorang pun yang diizinkan berurusan dengan kamar meteor. Jika tidak, mereka akan dihukum berat setelah ditemukan. Anda menggali kuburan Anda sendiri. Jika saya menyebarkan berita ini, Anda akan tamat. Plus, kamar meteor tidak maha kuasa. Orson, tenanglah. Tentu saja, saya tahu ini. Namun, aturannya sudah mati, dan aku tidak. Apakah menurut Anda peraturan kekaisaran dapat mengatur semua orang? Anda adalah kepala salah satu dari 8 keluarga terkemuka, jadi bagaimana bisa kau begitu naif? Adapun apakah mereka maha kuasa, Anda dapat mencobanya sendiri. Saya tidak menanganinya sendiri karena harga yang mereka minta terlalu tinggi. Selain itu, saya ingin melihat reaksi Anda secara langsung. Aku lupa memberitahumu, kamu tidak bisa sebarkan apa saja sekarang, kata Fidel dengan percaya diri. Bima Sakti keluarga Tufin, kapal perang sedang dalam kekacauan saat ini. Mereka sepertinya mencoba untuk menghubungi anggota keluarga Tufin lainnya. Namun, mereka mendapati bahwa mereka memang tidak bisa kirim pesan apapun. Keluarga Dalla Rosa pasti telah melakukan sesuatu untuk menghalangi komunikasi mereka. Fidel, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda ingin memaksa kita menemui jalan buntu? Orson bertanya dengan marah. Apakah kamu tidak tahu apa yang saya coba lakukan? Menurut Anda mengapa saya mendukung Anda? Sebuah sudut, di mana saya harus memulai? Saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi Anda harus beri kami posisi Anda di 8 keluarga terkemuka, dan kemudian kita bisa bicara tentang sisanya. Berhenti bermimpi. Fidel, biar ku beritahu padamu, jangan pernah berpikir untuk mengambil tempat kami. Oh iya, Orson, izinkan saya jujur kepada Anda. Keluarga saya akhirnya akan mengambil tempatmu. Hari ini, saya di sini untuk berbicara dengan Anda dan Grandmaster Anda. Saya tidak ingin berselisih denganmu, tapi jika kamu masih tidak setuju, maka aku minta maaf. Saya akan lakukan langkah selanjutnya dan bunuh kalian semua. Saya akan mendapatkan lokasi Grandmaster Anda dari Meteor Chamber, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Kalau begitu, aku akan bekerja dengannya, keluarga Alaben untuk melenyapkan keluargamu. Terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan. Anda mungkin hidup, atau Anda mungkin mati. Apakah posisi atau warisan Anda lebih penting? Pikirkan ini baik-baik. Ketika anggota keluarga Tufin mendengar perkataan Fidel, psikologis mereka segera runtuh. Saat ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Tufin yang mau melangkah maju untuk bertarung dengan keluarga Dalla Rosa untuk melindungi keluarga dan kehormatan mereka. Begitulah tragedi keluarga Tufin. Ketika keluarga menjadi semakin lemah, kehormatan mereka mulai menurun, dan kesatuan mereka juga berkurang. Jika sebuah keluarga tidak memiliki kehormatan dan persatuan, maka keluarga mereka akan segera menjadi berakhir. Orson melihat inti di sekelilingnya. Tidak ada resolusi di mata mereka saat mereka menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka menunjukkan yang belum pernah dilihat sebelum. Teror. Dia tahu keluarganya dikutuk. Mereka tidak bisa kembali ke semula, ke kemuliaan ketika mereka pertama kali masuk ke dalam 8 keluarga terkemuka. Keluarganya akan jatuh di bawah kekuasaannya. Orson akan segera menjadi pendosa dalam keluarga. Fidel, apakah keluargamu benar-benar tidak bekerja dengan keluarga Alaben? Tanya Orson. Tidak sekarang. Tapi jika kamu terus menjadi keras kepala, kami akan segera. Terserah kamu. Bagaimanapun, kami hanya menginginkan tempat Anda. Kami tidak ingin berjuang hidup dan mati bersama Anda, jawab Fidel. Baiklah, aku akan membawamu menemui Grandmaster kami. Jika Anda bisa meyakinkannya, kami akan menyerahkan posisi kami kepadamu. Haha, sangat mudah.
Ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Keluargamu tidak akan menyalahkanmu karena memilih warisan. 4 kapal perang Bima Sakti menuju ke lokasi Grandmaster Tufin. David tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Tufin dan Dalla Rosa. Mereka masih menuju sejauh yang mereka bisa. Beberapa hari berlalu, dan Orson membawa keluarga Dalla Rosa ke tempat Grandmaster Tufin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1114. Grandmaster, aku, kepala keluarga yang tidak berbakti, Orson, ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Ini tentang kelangsungan hidup keluarga, jadi tolong tunjukkan dirimu, teriak Orson ke langit. Suara itu terdengar di bawah melalui pengeras suara kapal perang Bima Sakti. Segera, ada balasan, dan itu adalah suara lama. Saya mendengarkannya, suruh keluarga Dalla Rosa turun untuk berbicara. Ya, Guru Besar, Orson menjawab dengan hormat. Lalu, dia berkata kepada keluarga Dalla Rosa, Tuan Fidel, itu, Grandmaster meminta Anda untuk turun. Kau lucu, Lord Orson. Kami junior tidak akan berani ikut campur dalam bisnis antara para Grandmaster, kata Fidel sambil tersenyum. Lelucon yang luar biasa, bagaimana kalau aku terbunuh setelah aku turun untuk berbicara dengan Grandmaster Tufin? Betapa sedihnya aku. Kemudian, pintu kapal perang Bima Sakti keluarga Dalla Rosa dibuka. Segera, sesosok tubuh melintas, dan menghilang dalam sekejap mata. Jelas, pusat kekuatan keluarga Dalla Rosa ada di sini. Tidak ada yang tahu apa itu Grandmaster, dibicarakan di bawah sana. Karena mereka tidak memiliki izin untuk mendengarkan, mereka hanya bisa menunggu di pinggiran planet ini. Segera, boom, sebuah suara keras datang dari bawah. Kemudian, mereka bisa mendengar suara gemuruh. Santos, kamu berada di peringkat pertengahan Infinity. Nelly, ayo bantu aku. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sesosok merah keluar dari kapal perang Bima Sakti lainnya milik keluarga Dalla Rosa. Itu menghancurkan kapal perang Bima Sakti dan bergegas ke planet di bawah ini. Dia sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa melacaknya. Semua orang hanya bisa melihat kilatan warna merah. Orang yang ikut campur saat ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik yang baru keluarga Dalla Rosa, Nele Dalla Rosa. Pantas saja Dalla Rosa berani menyerang keluarga Tufin meski mereka mengetahuinya Grandmaster Tufin masih hidup. Mereka memiliki 2 peringkat Infinity. Saat ini, David sedang mengobrol dengan Mia di Octagon. Tiba-tiba, dia merasakan 3 energi yang kuat. Meskipun jaraknya agak jauh, kekuatan pikiran David yang tak terhingga level 10 tidak ada candaan. Dia bisa merasakan bahkan gerakan sekecil apapun. Mia, aku harus mengurus sesuatu, dan aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini dan berhenti bergerak maju. Setelah dia mengatakan itu, tubuhnya menghilang. Mia ingin bertanya ada apa, tapi dia sudah tidak ada lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1115. Namun, dia mendengarkan David dan menghentikan Octagon di sini untuk menunggu kembalinya David. Boom boom boom. Setelah Nele ikut bertarung, dentuman keras berulang kali terdengar dari bawah. Hal ini, ditambah dengan gelombang kejut dari pertempuran yang intens, mengirimkan keempat kapal perang Bima Sakti beterbangan, membuat mereka terjatuh beberapa kali di udara. Mundur, mundur sekarang, Fidel dan Orson berteriak bersamaan. Setelah mereka menyeimbangkan kapal, mereka terus mundur. Mereka berhenti begitu mereka berada di jarak jauh. Namun, mereka tidak melakukan apapun dan hanya menatap pertempuran di bawah, diam-diam menunggu hasilnya. Mereka tahu hasil dari tabrakan ini akan sepenuhnya menentukan hasil pertarungan antara Grandmaster di bawah. Grandmaster Tufin adalah seorang ranker Infinity pertengahan, sedangkan keduanya dari Dalla Rosa. Keluarga hanyalah pemula Infinity ranker. Menurut logika tradisional, keduanya Infinity ranker pemula tidak bisa mengalahkan Infinity ranker pertengahan. Namun, Grandmaster Tufin berusia lebih dari 1000 tahun, dan memang demikian tidak lagi dalam masa jayanya. Sementara keduanya dari keluarga Dalla Rosa berada di puncak kehidupan mereka. Jika keduanya bekerja sama, pertarungan menjadi seimbang. Saat ini, orang-orang dari keluarga Tufin lebih bahagia dari keduanya. Mereka mengira mereka akan dikutuk sekarang. Bahkan skenario terbaik sekalipun, akan mengakibatkan mereka kehilangan tempat di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, situasi saat ini membuat mereka sangat bersemangat. Grandmaster mereka, siapa seharusnya tua dan lemah, begitu kuat. Jika pembangkit tenaga listrik kedua dari keluarga Dalla Rosa tidak muncul, yang pertama pasti bukan itu, lawan Grandmaster. Namun, situasi saat ini bahkan jika keluarga Dalla Rosa memiliki 2 pembangkit tenaga listrik, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa untuk Grandmaster Tufin. Sebaliknya, keluarga Dalla Rosa khawatir. Mereka tidak mengira, Grandmaster Tufin akan sangat pandai menyembunyikan kekuatannya.
Mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkan keluarga Tufin kali ini. Pertama, Grandmaster Tufin sudah tua dan berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi, dia dianggap barang antik di dunia Bima Sakti, jadi tubuhnya pasti tidak sekuat dulu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia menunjukkan kekuatannya, tapi dia hanyalah seorang pemula, ranker tanpa batas. Dia belum menerobos pada usia itu, dan keluarga Dalla Rosa merasa tidak ada harapan lagi untuknya. Kedua, itu adalah kembalinya Nele. Nele adalah bibi bungsu Fidel saat ini. Dia ditemukan sangat berbakat ketika dia masih muda. Saat itu, keluarga Dalla Rosa berada dalam situasi yang sulit. Untuk memastikan keselamatan Nele dan perkembangan masa depan keluarga, mereka diam-diam mengirim Nele ke Istana Bulan menjadi salah satu murid mereka. Sebagai salah satu dari 2 istana di Bima Sakti, kekuatan Istana Bulan jelas. Selain dari Kekaisaran Bima Sakti yang menguasai seluruh Bima Sakti dan Kamar Meteor yang misterius, Istana Bulan dan Istana Berkabut masing-masing menempati peringkat ketiga, sehingga orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Sekarang Nele telah menjadi pembangkit tenaga listrik, dia menyelesaikan studinya dan kembali ke keluarga. Keluarga Dalla Rosa ingin menjadi terkenal di momen gemilang itu menunjukkan kekuatan mereka, jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, dan mengusir mereka dari 8 keluarga terkemuka. Jika mereka berhasil, keluarga Dalla Rosa akan menjadi terkenal di Bima Sakti dan menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Namun, rencana terkadang meleset. Keluarga Dalla Rosa tidak menyangka Grandmaster Tufin menyembunyikan kekuatannya dan telah naik ke peringkat pertengahan Infinity. Akan mudah baginya untuk menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik dari Dalla Rosa keluarga. Sekarang, mereka berada dalam posisi yang sulit. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Nele berasal dari Istana Bulan. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik, dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Lunar Palace. Jadi meski Grandmaster Tufin bisa menang, dia tidak akan berani membunuhnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia menunjukkan kekuatannya, tetapi dia hanyalah seorang pemula. Infinity Ranker, dia belum menembus pada usia itu, dan keluarga Dalla Rosa merasa tidak ada harapan lagi untuknya. Kedua, itu adalah kembalinya Nele. Nele adalah bibi termuda kepala Fidel saat ini. Dia ditemukan sangat berbakat ketika dia masih muda. Saat itu, keluarga Dalla Rosa berada dalam situasi yang sulit. Untuk memastikan keselamatan Nele dan perkembangan masa depan keluarga, mereka diam-diam mengirim Nele ke Lunar Palace menjadi salah satu murid mereka. Sebagai salah satu dari 2 istana di Bima Sakti, kekuatan Istana Bulan adalah jelas. Selain kerajaan Bima Sakti yang menguasai seluruh Bima Sakti dan Kamar Meteor yang misterius, Istana Bulan dan Istana Berkabut masing-masing berada di peringkat ketiga, jadi orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Sekarang itu, Nele telah menjadi pembangkit tenaga listrik, dia menyelesaikan studinya dan kembali ke keluarga. Keluarga Dalla Rosa ingin menjadi terkenal di momen gemilang itu menunjukkan kekuatan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, dan mengusir mereka dari 8 keluarga terkemuka. Jika mereka berhasil, itu, keluarga Dalla Rosa akan menjadi terkenal di Bima Sakti dan menjadi salah satunya 8 keluarga terpandang. Namun, rencana terkadang meleset. Keluarga Dalla Rosa tidak menyangka Grandmaster Tufin menyembunyikan kekuatannya, dan telah naik ke peringkat pertengahan Infinity. Akan mudah baginya untuk menghadapinya, 2 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Dalla Rosa. Sekarang, mereka berada dalam kesulitan posisi. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Nele berasal dari Lunar Istana. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1116. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik, dia memiliki posisi yang cukup tinggi Istana Bulan. Jadi meskipun Grandmaster Tufin bisa menang, dia tidak akan berani membunuh dia. Namun, kekuatan keluarga Tufin tidak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat di depan Istana Bulan. Kedua keluarga itu memiliki harapan sendiri saat mereka menunggu hasil pertempuran. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik sangat menakutkan. Bahkan jika mereka cukup jauh, mereka masih bisa merasakan sesak napas yang ditimbulkan oleh gelombang kejut yang intens sesekali. Betapa kuatnya, kita bahkan tidak bisa menahan gelombang kejut, apalagi bergabung dalam pertarungan. Bum bum bum, bang bang bang. Segala macam tabrakan dan gemuruh datang dari bawah. Tidak ada yang tahu situasi pertarungan sebenarnya. Anggota keluarga Tufin berangsur-angsur menjadi tenang dari kegembiraan sebelumnya. Grandmaster itu sudah tua, jadi, pertempuran yang berlarut-larut tidak baik untuk dia. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika sesuatu terjadi pada Grandmaster. Sementara semua orang menunggu dengan gugup, sesosok tubuh melintas dari bawah dengan kecepatan cahaya.
Itu sangat cepat sehingga semua orang merasa seperti sedang melihat sesuatu. Lalu, mereka mendengar dua suara keras. Boom, bang, sosok ini menabrak kapal perang Bima Sakti Dalarosa dan menangkap semua orang lengah. Dampak besarnya menghancurkan kapal perang Bima Sakti langsung. Sementara itu, anggota keluarga Dalarosa di kapal tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi debu, menghilang ke dalam udara. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh berhenti di tempat kapal perang Bima Sakti berada. Orang ini acak-acakan, dan ada darah di sudut bibirnya. Dia adalah Grandmaster Cruz Dalarosa. Dia sepertinya terluka parah, dilihat dari penampilannya. Pada saat ini, dua sosok lagi muncul di tempat kejadian secara tiba-tiba. Yang merah sosok berdiri di sebelah Cruz. Dia memiliki tubuh cantik yang terbungkus gaun panjang, merah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang baru kembali dari keluarga Dalarosa, Nele. Meski Nele tidak memiliki luka yang terlihat, dadanya yang besar, naik dan turun dengan cepat. Matanya yang indah menatap lurus ke pria tua berambut putih tidak jauh darinya. Jelas, pertempuran tadi sangat mengejutkan. Sosok lain dengan rambut putih dan pakaian abu-abu berdiri di hadapan mereka. Dulu Grandmaster Tufin, Mid Infinity Ranker. Uhuk, aku tidak menyangka ini. Santos, kamu telah bersembunyi dengan sangat baik. Kami sudah salah perhitungan, kata Cruz sambil batuk beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Santos adalah Mid Infinity Ranker dan sudah berusia lebih dari 3000 tahun, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Namun, dia masih bisa menang melawan dua pemula Infinity Ranker, sesuatu yang tidak pernah diharapkan Cruz. Dia seharusnya mendapatkan semacam harta surga dan bumi yang bisa menunda penuaan, yang mengakibatkan keadaannya saat ini. Tampaknya Santos sengaja bersembunyi puluhan tahun lalu. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Nele bertanya dengan cemas di satu sisi. Jangan khawatir, Nelly. Saya baik-baik saja. Guru besar, anggota keluarga Dalarosa lainnya juga berseru dengan cemas. Cruz menjabat tangannya untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir. Aku juga tidak mengira pahlawan wanita setinggi itu bersembunyi di keluarga Dalarosa. Santos menjawab dengan senyum palsu. Selamat datang kembali, Grandmaster. Orson menangis penuh semangat. Selamat datang kembali, guru besar. Anggota keluarga Tufin lainnya juga bersemangat. Santos, karena kamu adalah seorang Mid Infinity Ranker, kami telah menyinggung perasaanmu, dan kami akan pergi begitu saja sekarang. Mulai sekarang, kami tidak akan mengincar posisi Anda di posisi 8 terkemuka. Keluarga, kata Cruz. Grandmaster, keluarga Dalarosa terus menekan kami dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan kerugian besar. Kami tidak punya cara untuk melawan mereka. Jadi itulah alasan kami datang di sini untuk meminta bantuan Anda, seru Orson. Cruz, apakah kamu pikir kamu bisa menggertak kami seperti itu? Apakah Anda pikir Anda dapat mengambil tindakan, dan berhenti kapanpun kamu mau? Menurutmu aku ini apa? Santos menjawab dalam nada negatif. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1117. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin membunuh kami semua? Apakah kamu menurutku aku tidak akan melakukan itu? Cruz menatap Santos sebentar untuk menentukan apakah dia benar bercanda. Lalu, dia berkata, Santos, beritahu kami apa yang kamu inginkan. Jika kami bisa menerimanya, maka kami akan melakukan apapun yang kamu mau. Namun, saya harap Anda tidak berlebihan. Jika tidak, Anda tidak akan melakukannya. Suka jika kita berakhir dalam situasi hidup atau mati. Santos akhirnya menunjukkan seringai sinis saat melihat Cruz bersedia tunduk. Persyaratan saya sederhana. Saya ingin bekerja sama dengan keluarga Anda. Cruz kaget saat mendengar perkataan Santos. Oh, saya ingin tahu kerjasama seperti apa yang Anda inginkan? Tanya Cruz. Sangat sederhana. Kerjasama terbaik adalah pernikahan. Pernikahan? Antara siapa dan siapa? Orang-orang terkuat di kedua keluarga, tentu saja. Misalnya saya dan Bu Nele, yang ada di sebelahmu. Setelah Santos mengatakan itu, dia menatap tubuh Nele dan tersenyum mesum. Sebelum Cruz bisa mengatakan apapun, Nele tidak bisa menahan diri. Dia memelototi Santos. Nafasnya yang stabil menjadi cepat kembali. Dia cukup dada naik dan turun dengan keras. Jelas dia marah. Kamu mesum? Apakah kamu ingin mati? Setelah Nele mengumpat pada Santos, dia tidak ragu-ragu sebelum menyerang ke depan. Namun, Cruz menghentikannya. Nelly, jangan, kakek, orang tua mesum itu tidak menghormatiku. Aku ingin membunuhnya, teriak Nele dengan marah. Lakukan apa yang diperintahkan, kata Cruz. Nele berhenti berbicara. Sebaliknya, dia memelototi Santos di seberangnya. Santos, menurutmu apakah kita akan menyetujuinya? Cruz bertanya. Saya pikir Anda akan melakukannya. Santos tertawa dan menjawab. Pada saat yang sama,
energinya meroket, dan bahkan lebih kuat dari itu lebih awal. Itu mencapai puncak pertengahan Infinity Rank dan mendekati Infinity akhir. Pangkat, Cruz dan Nele memandang lelaki tua jorok itu tidak jauh dari situ. Dia menyembunyikan kekuatannya, anggota keluarga Tufin semakin bersemangat sekarang. Grandmaster sangat kuat, Santos, kamu mengejutkanku. Anda ingin menikah Nele, kan? Saya menerima. Kamu bisa minta tangannya kapanpun kamu mau, kata Cruz. Kakek, Nele berteriak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa kakeknya akan menikahkannya dengan seorang tua cabul. Jadi bagaimana jika cabul tua itu di puncak pertengahan Infinity Rank? Dia adalah seorang tetua dari Istana Bulan. Pertengahan, Infinity Serdadu tidak ada apa-apanya sebelum Istana Bulan. Cruz memandang Nele, mengisyaratkan dia untuk diam sekarang. Aku tahu kamu akan menerima. Haha, jangan pergi dulu. Pergi dan persiapkan dirimu. Aku akan pergi ke keluarga Dalla Rosa meminang Nele. Saya harap Anda tidak akan mencoba apapun. Jika tidak, keluargamu akan membayar kebodohanmu. Santos tertawa. Santos, kamu salah. Anda tidak seharusnya datang kepada kami untuk meminangnya. Lalu siapa? Istana Bulan. Istana Bulan? Cruz, apa kamu bercanda denganku? Santos langsung bertanya dengan wajah gelap. Saya tidak akan berani. Namun, Nelly adalah sesepuh di Istana Bulan. Jika Anda menghendaki nikahi dia, kamu harus minta izin pada kepala Istana Bulan, Cruz berkata sambil menyeringai. Kamu seorang penatua dari Istana Bulan? Santos bertanya sambil menatap Nele. Tentu saja, Nele Dalla Rosa adalah tetua Istana Bulan ke-17 yang baru. Anda harus meminta izin kepada kepala jika ingin menikah denganku. Jadi, apakah Anda berani melakukannya? Kepala mungkin hanya setuju. Namun, Anda mungkin terbunuh juga. Dia tergantung apakah kamu punya nyali, jawab Nele sambil nyengir. Apakah kamu bercanda? Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuh kalian semua di sini? Kata Santos dengan suara berat. Pada saat yang sama, energi puncak pertengahan Infinity Ranker meledak dari tubuhnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1118. Semua orang di tempat kejadian merasa tercekik. Bahkan Cruz dan Nele terlihat serius di wajah mereka. Kamu harus berpikir dengan hati-hati, orang tua mesum. Jika kamu membunuhku hari ini dan menyebabkan Istana Bulan kehilangan salah satu tetuanya, kepala suku pasti akan mengejarmu. Saya ingin tahu apakah keluarga Anda dapat bertahan dari kemarahan kepala. Jangan hancurkan seluruh garis keturunan keluarga Tufin karena dorongan hatimu, ancam Nele. Kamu dari Istana Bulan, jadi aku tidak akan membunuhmu. Namun, sisanya keluarga Dalla Rosa harus mati. Selama Anda tidak mati, Istana Bulan tidak akan melakukannya. Apapun untuk keluarga saya, kata Santos dengan gigi terkatup. Jika kamu menahanku, aku akan tetap membalas dendam dan membunuh kalian semua saat aku cukup kuat. Saya masih muda, dan saya punya cukup waktu. Jika ini terus berlanjut, keluarga kita tidak akan berakhir dengan baik juga. Mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi sekarang, dan mulai sekarang, kita akan urus urusan kita sendiri? Bagaimana menurutmu? Kata Nele dengan cepat. Dia khawatir Santos akan membunuh seluruh keluarganya karena dia terburu nafsu. Jika itu masalahnya, bagaimana jika dia membalas dendam di masa depan? Keluarganya tidak akan hidup kembali. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah, dan kedua keluarga akan lenyap. Santos tidak segera mengambil tindakan, sepertinya memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa menelan keluhan jika membiarkan keluarga Dalla Rosa pergi. Namun, jika dia membunuh mereka semua dan menjaga Nele tetap ada, dia akan menemukan kesempatan untuk mencari balas dendam di masa depan. Cruz, Nele, dan anggota keluarga Dalla Rosa lainnya sangat gugup sekarang. Mereka khawatir Santos akan terburu nafsu dan menyerang mereka. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan jelas lebih kuat daripada kekuatan pertarungannya, jadi dua pembangkit tenaga listrik Dalla Rosa mungkin tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian dan menyela ketegangan suasana. Apakah kamu guru besar Tufin? Semua orang melihat ke sumber suara itu. Semua orang melihat seorang pria di udara bersama topeng perak sambil memegang pedang merah panjang yang sepertinya muncul. Entah dari mana, pria bertopeng itu menatap Santos sambil menunggu menjawab. Siapa kamu? Santos mengangkat kepalanya untuk melihat pria bertopeng yang muncul entah dari mana saat dia bertanya dengan tenang. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, gelombang besar menerjang hatinya. Siapa ini? Kapan dia muncul? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kita harus tahu bahwa Santos adalah puncak pertengahan Infinity Ranker, jadi bagaimana dia tidak memperhatikan jika ada orang asing yang mendekatinya entah dari mana. Saat ini, bukan hanya Santos yang terkejut. Cruz dan Nele juga sangat terkejut. Ada dua kemungkinan jika ini pria bertopeng bisa muncul tiba-tiba di samping mereka tanpa terdeteksi.
Salah satunya karena dia jauh lebih kuat dari mereka, dan yang lainnya karena dia mengetahui teknik sembunyi-sembunyi yang aneh. Apapun alasannya, dia sudah berada di atas angin karena dia bisa mendekati mereka tanpa menjadi terdeteksi. Adapun orang-orang dari dua keluarga, mereka hanya mengetahui satu keluarga lagi pembangkit tenaga listrik ada di sini, dan itu saja. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu Grandmaster Tufin? David memandang Santos dan bertanya lagi. Matanya tertuju pada Santos seperti ingin menembusnya. Dirasakan Santos tidak nyaman di bawah tatapan David dan bahkan sedikit tak berdaya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1119. Dia menjawab tanpa sadar, ya, saya Grandmaster Tufin. Karena kamu Grandmaster Tufin, apakah itu berarti kamu? Siapa yang mengendalikan semua yang dilakukan keluarga Tufin? Tanya David lagi. Bolehkah saya tahu siapa kamu? Bagaimana keluarga saya menyinggung perasaan Anda? Tolong beritahu aku. Jika itu kesalahan kami, saya akan meminta mereka untuk meminta maaf dan menggantinya, kata Santos dengan manusiawi. Jika orang lain berani berbicara kepadanya seperti itu, Santos tidak akan begitu rendah hati. Dia mungkin telah menyerang orang itu dan melumpuhkan mereka sebelum memutuskan apapun. Namun, dia tidak bisa melihat pria bertopeng yang muncul tiba-tiba ini. Apalagi dia tampil begitu diam-diam, sehingga Santos harus memperlakukan ini dengan serius. Bagaimanapun juga, Bima Sakti terlalu luas. Ada banyak planet hidup dengan orang yang lebih baik darinya. Dia tidak berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia berada di puncak pertengahan Infinity. Baiklah, aku tidak akan membuatmu gelisah sejak kamu mengatakan itu. Anda tidak perlu peduli tentang siapa aku. Namun, saya membunuh Adan. Dia berlari ke saya ketika dia membawa Pavan untuk menanam tanda budak di planet asli yang masih hidup. Jadi, aku membunuhnya. Menurut Anda siapa yang salah dalam situasi ini? David bertanya dengan tenang. Apa? Kamu membunuh Adan? Sebelum Santos mengatakan apapun, dia bisa mendengar suara Orson. Ya, aku melakukannya. David menjawab. Jadi maksudmu kau membunuh Pavan juga? Itu benar, Anda bajingan. Tahukah kami kehilangan harapan untuk bangkit kembali karena kamu? Kamu harus mati, teriak Orson saat api berkobar di dadanya. Mereka menemukan planet hidup asli. Selama mereka menanam tanda budak di atasnya, keluarga Tufin akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Namun, orang di depan mereka membuat mereka kehilangan kesempatan ini. Bagaimana Orson tidak marah? Jika maksudmu menanam tanda budak di planet yang tidak memiliki cara untuk melawan, maka ya, saya menghentikan Anda. Ditambah lagi, aku juga membunuh anggota keluargamu. Adapun apakah saya harus mati, Anda tidak dapat memutuskannya, kata David dengan tenang. Sejak muncul, dia hanya menunjukkan satu nada, dan itu tenang. Dia begitu tenang sehingga dia seperti robot tanpa emosi. Tuan, saya rasa tidak ada dendam di antara kita. Apakah Anda benar-benar ingin membuat kami musuhmu? Santos bertanya. Pada saat ini, dia juga menekan amarah di dalam hatinya. Jika dia bisa melihat melalui David, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Keluarga Tufin telah memburuk akhir-akhir ini, dan tidak ada generasi yang lebih muda berbakat. Oleh karena itu, Santos tidak punya pilihan. Keluarganya telah mencapai keadaan di mana dia adalah satu-satunya pendukung mereka. Segalanya tidak lagi semegah sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya melihat secercah harapan, tetapi dirusak oleh orang di depan mereka. Apakah planet tempat Anda hampir menanam tanda budak Anda memiliki dendam terhadap keluargamu? Apakah miliaran manusia di planet ini memiliki dendam terhadap keluargamu? Pernahkah Anda meminta izin mereka sebelum Anda mencoba menanam tanda budakmu? David mengajukan 3 pertanyaan secara bersamaan. Saat ini, ada sedikit perubahan pada emosinya. Dia tidak setenang itu seperti sebelumnya. Itu hanya tanaman hidup asli. Jadi bagaimana jika ada miliaran orang di atasnya? Mereka hanyalah semut. Apakah Anda pikir saya perlu izin mereka? Bagaimana? Lucu sekali. Pernahkah Anda melihat seseorang meminta izin kepada seekor semut sebelum mereka menginjaknya? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk meminta kami menanamkan tanda budak kami pada mereka untuk membantu kami bangkit kembali. Mereka harus merasa bangga dari lubuk hati mereka, kata Santos tanpa penyesalan. Namun, dia tidak tahu bahwa David adalah seorang aborigin dari bumi. Ucapannya langsung menyulut kemarahan David. Jadi begitu, Anda ingin memperbudak miliaran orang di planet ini karena keegoisan Anda. Anda tidak peduli mereka sama sekali. Ya, orang-orang itu memang hanya semut bagi Anda. Tetapi pernahkah Anda mengira kamu juga semut bagiku? Bisik David. Ketika Santos mendengar itu, dia sangat marah sehingga dia ingin membalas. Namun, kapan dia menoleh, David sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, David maju. Tubuhnya menghilang sebelum muncul kembali di depan Santos.
Dia mengayunkan pedang merah panjang di tangannya. Kelihatannya lambat, hampir seperti sebuah. Rata-rata orang bisa menghindarinya. Namun, Santos hanya bisa menonton sebagai pemain cahaya merah menebas tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak atau melawan setelah David mengayunkan pedangnya, dia menyimpannya. Kemudian, dia kembali ke lokasi sebelumnya dan berdiri di sana dengan pedangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1120. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, tidak ada luka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Santos merasa bingung. Apa yang terjadi? Baru saja, dia pikir dia tidak bisa melawan ini dan akan mati. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Apakah ini dimaksudkan untuk membuatku takut? Santos menghela nafas lega. Semua orang yang hadir, termasuk pembangkit tenaga listrik Dalla Rosa, sedang menatap Santos. Mereka melihat apa yang dilakukan David barusan. Namun, Santos tidak terluka oleh pedang, malah dia masih hidup dan sehat. Dia semua menggonggong dan tidak menggigit. Sementara semua orang bingung. Boom! Mereka mendengar suara yang memekakkan telinga. Semua orang menoleh untuk melihat sumbernya. Apa? Semua orang menatap apa yang terjadi di depan mereka dengan rahang ternganga. Mereka sangat terkejut. Mereka melihat planet tempat Santos tinggal terbelah menjadi dua, dan perlahan-lahan memisahkan bagian tengah. Potongannya rapi, seperti diiris. Sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam. Semua orang memandang David lagi. Tepatnya, mereka melihat pedang merah panjang di tangannya. Bukankah itu sesuatu yang tajam? Apakah itu dilakukan oleh lambaian pedangnya yang terlihat biasa saja dari pria bertopeng itu? Bagaimana mungkin? Santos juga ditebas, tapi bukankah dia masih hidup dan sehat sekarang? Santos menyadari ada sesuatu yang salah juga. Rasa sakit yang merobek jiwa membanjiri tubuhnya ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Tebasan David barusan akhirnya berpengaruh. Semua orang melihat garis kecil darah muncul di dahi Santos, membelah dia menjadi dua. Namun, sebelum darahnya sempat mengalir keluar, tubuh Santos perlahan menghilang ke dalam kehampaan di bawah pedang pemecah kejahatan David, tidak meninggalkan jejak. Serangan David dan disipasi Santos terjadi dengan sangat baik dengan cepat. Santos bahkan tidak sempat bersuara sebelum dia lenyap. Raksasa Bima Sakti dan puncak pertengahan Infinity Rancor jatuh begitu saja, tidak meninggalkan jejak. Boom! Suara planet terbelah menjadi dua masih terdengar. Namun, suasana di tempat kejadian sangat tegang. Tidak ada yang berani mengintip, apalagi mengatakan apa-apa. Mereka takut membuat David marah. Itu adalah seseorang yang bisa membunuh puncak pertengahan, Infinity Rancor hanya dengan tebasan pedangnya. Kapan orang ini muncul di wilayah kerajaan? Saya tidak berpikir bahkan Infinity Rancor yang terlambat dapat membunuh Santos dengan mudah. Mungkinkah bahwa pria bertopeng ini adalah puncak Infinity Rancor? Betapa menakutkan, sungguh mengerikan, seorang Rancor Infinity puncak. Selain yang mulia, orang dengan pangkat ini tidak perlu takut pada siapapun di Bima Sakti. Namun, kami sekarang mendapat kesempatan untuk bertemu seseorang seperti ini. Betapa beruntung. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.